Suara deru mesin angkot bercampur dengan teriakan calo yang menawarkan rute, menciptakan harmoni kekacauan khas terminal sore itu. Di tengah hiruk-pikuk itu, Galang, seorang pemuda dengan senyum cerah, sedang menuntaskan hari terakhirnya sebelum pulang ke desa menemui ayahnya, Ki Arta. Ia tak pernah tahu bahwa senja itu akan menjadi yang terakhir baginya. Galang baru saja menyelesaikan perjalanan terakhirnya ketika segerombolan preman menghampirinya. Guntur, pemimpin kelompok itu, berdiri di depan Galang dengan senyum dingin. "Galang, kamu lupa ya aturan di sini. Semua sopir harus setor. Jangan bikin masalah," katanya dengan nada penuh ancaman. Galang menatapnya dengan tenang, namun suaranya tegas. "Saya sudah bilang, saya tidak akan bayar. Ini uang hasil kerja keras, bukan buat kalian foya-foya." Jawaban Galang menyulut amarah Guntur. Salah satu anak buahnya menendang bak angkot, memecahkan kaca jendela. Orang-orang di terminal mulai memperhatikan, tetapi tak satu pun berani mendekat. Guntur mendekat, mencengkeram kerah Galang. "Kalau kamu berani menantang aturan kami, kamu tahu akibatnya." Namun, Galang tetap tak bergeming, keberanian dalam dirinya seperti diwarisi dari ayahnya. Pertengkaran memuncak ketika Galang mendorong Guntur hingga terjatuh. Preman-preman lainnya langsung menyerangnya tanpa ampun. Tinju dan tendangan menghujam tubuhnya. Galang mencoba melawan, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Beberapa orang di terminal hanya bisa menonton dalam diam, takut akan balas dendam jika mencoba membantu. "Cukup!" teriak seseorang, tetapi suaranya tenggelam dalam kegaduhan. Pukulan terakhir membuat Galang jatuh berlutut. Napasnya tersengal, darah mengalir dari sudut bibirnya. Namun, sorot matanya tetap tajam. "Kalian tidak akan lolos dari ini. Ayahku akan tahu," katanya lirih. Guntur mendekat, mencabut pisau dari pinggangnya. "Ayahmu, biarkan dia datang. Aku tunggu." Dengan satu gerakan cepat, Guntur menghujamkan pisau itu ke tubuh Galang. Seketika, suasana terminal menjadi sunyi. Tubuh Galang tergeletak tak berdaya di aspal terminal yang dingin. Darahnya mengalir membasahi lantai, menyatu dengan debu dan kotoran. Hujan mulai turun, seolah langit pun menangisi kepergiannya. Guntur dan anak buahnya melangkah pergi dengan puas, meninggalkan tubuh Galang yang perlahan kehilangan nyawanya. Tak seorang pun berani mendekat hingga semuanya benar-benar sepi. Di desa terpencil, Ki Arta sedang menenangkan diri di dalam sanggar tuanya. Ia merasakan sesuatu yang tak biasa. Suhu udara di sekitarnya mendadak dingin, dan angin berhembus kencang menerpa dedaunan. Hatinya bergetar, ia membuka matanya yang tajam, menatap ke arah timur. "Galang," gumamnya, merasa ada sesuatu yang buruk telah terjadi pada putra tunggalnya. Esoknya, kabar duka itu sampai ke telinganya. Seorang kerabat datang terburu-buru dengan wajah pucat. "Ki, Galang, dia sudah tiada. Dibunuh di terminal oleh para preman." Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Ki Arta terdiam, tangannya mengepal, matanya menyala penuh amarah. Ia berjanji, demi darah Galang yang telah tumpah, ia akan menegakkan keadilan. Dunia akan tahu bahwa tak seorang pun bisa lari dari karma. Ki Arta berdiri di depan altar kecil di dalam sanggarnya. Wajahnya yang tua dan penuh garis-garis kebijaksanaan kini berubah menjadi topeng amarah. Ia menatap patung kecil Dewi Keadilan yang ada di hadapannya. Hatinya berkecamuk, tenggelam dalam gelombang duka dan kemarahan. Tangan tuanya bergetar saat menggenggam keris pusaka yang telah lama tak disentuh. "Galang, anakku, maafkan ayah yang tak mampu melindungimu," gumamnya, air mata mengalir tanpa ia sadari. Dalam keheningan malam itu, ia memulai ritual kuno yang sudah bertahun-tahun tak dilakukan. Api kecil dinyalakan di tengah ruangan. Asap kemenyan menguar memenuhi udara. Ki Arta mengucapkan mantra dengan suara berat, memanggil leluhur dan kekuatan gaib yang selama ini ia jaga dalam keseimbangan. Namun, kali ini ia tak meminta perlindungan atau berkah. Ia meminta kekuatan untuk balas dendam. Suara angin tiba-tiba menderu kencang, membuat daun pintu dan jendela sanggar bergetar. Suasana menjadi mencekam, namun Ki Arta tetap teguh melafalkan mantra. Dalam kesadarannya, ia melihat bayangan Galang. Wajah putranya pucat, tubuhnya penuh luka, tetapi senyumnya tetap hangat. "Ayah, jangan biarkan mereka lolos." Suara Galang terdengar seperti bisikan, menggema di dalam kepala Ki Arta. Itu bukan hanya permintaan, melainkan wasiat. Pagi menjelang, Ki Arta keluar dari sanggar dengan tubuh tegap dan pandangan yang tajam. Ia bukan lagi seorang dukun yang hidup dalam kesunyian.
Ia kini adalah seorang ayah yang dipenuhi amarah dan dendam. Ia mengenakan pakaian hitam sederhana, membawa tas kecil berisi pusaka, kemenyan, dan daun kelor. Ia tahu, perjalanannya menuju terminal akan menjadi awal dari pertumpahan darah yang tak terhindarkan. Di perjalanan, ia berhenti di rumah seorang tetua desa yang juga muridnya, Pak Warji. "Aku butuh bantuanmu," kata Ki Arta tanpa basa-basi. Pak Warji yang tahu tentang kematian Galang segera memberikan dukungannya. "Apa yang harus saya lakukan, Ki?" tanyanya. "Kumpulkan informasi tentang mereka. Siapa saja, di mana mereka biasa berkumpul, dan siapa pemimpin mereka." "Aku ingin semuanya," jawab Ki Arta dingin. Sore harinya, Ki Arta tiba di terminal yang kini terasa begitu asing baginya. Ia berdiri di tengah keramaian, memandangi tempat di mana darah putranya pernah tertumpah. Matanya menelusuri setiap sudut, mencari jejak yang bisa membawanya pada para pembunuh itu. Orang-orang di terminal mulai memperhatikan pria tua itu, ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat mereka merasa takut. Seorang penjual minuman menghampiri Ki Arta dengan ragu. "Pak, Bapak mencari siapa?" tanyanya. Ki Arta menatapnya lekat-lekat sebelum menjawab. "Guntur dan kawan-kawan, kau tahu di mana mereka?" Penjual itu gemetar, merasa ada sesuatu yang janggal dari pria tua ini. "Mereka biasa nongkrong di gudang belakang terminal, Pak. Tapi hati-hati, mereka orang-orang berbahaya," katanya pelan. Ki Arta hanya mengangguk. Di gudang belakang terminal, Guntur dan anak buahnya tengah tertawa-tawa, tak tahu bahwa badai akan segera datang. Ki Arta melangkah menuju tempat itu dengan langkah tenang, membawa dendam di setiap jejaknya. Hatinya bergemuruh, tetapi wajahnya tetap dingin. Dalam hati, ia berbisik, "Galang, ayah di sini. Segera, keadilan akan ditegakkan. Terminal itu akan menjadi saksi bahwa tak seorang pun bisa lari dari amarah seorang ayah." Langit sore mulai memerah ketika Ki Arta sampai di gudang belakang terminal. Suara tertawa kasar dan musik dangdut yang terdengar sumbang memecah keheningan. Dari celah dinding kayu yang lapuk, ia mengintip. Guntur dan anak buahnya duduk mengelilingi meja kecil, bermain kartu sambil menenggak minuman keras. Wajah mereka sama seperti yang diceritakan, penuh arogansi dan kejahatan yang tak mengenal batas. Ki Arta berdiri di ambang pintu gudang, tubuhnya memancarkan aura yang membuat dua anak buah Guntur berhenti tertawa. Mereka memandang Ki Arta dengan dahi berkerut, seperti mencoba mengenali siapa pria tua ini. "Mencari siapa, Pak Tua?" tanya salah satu dari mereka sambil mengunyah rokok yang hampir habis. Ki Arta hanya menatap mereka tanpa ekspresi, suaranya datar namun penuh wibawa. "Aku mencari keadilan untuk Galang, anakku." Kata-kata itu seketika memecah suasana. Guntur, yang sedang mengocok kartu, menghentikan gerakannya. Ia menoleh, tatapannya penuh kebingungan dan sedikit takut. "Galang, jadi, kau, ayah bocah itu?" tanya Guntur dengan nada mengejek, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Ki Arta tak menjawab, hanya melangkah perlahan ke dalam gudang. Suara langkahnya menggema, seolah membawa ancaman yang tak terlihat. "Dengar, Pak Tua, kalau kau mau menuntut balas, itu bukan ide bagus," kata Guntur sambil berdiri. Ia memberi isyarat pada anak buahnya untuk bersiap. Namun, sebelum salah satu dari mereka sempat bergerak, Ki Arta mengangkat tangannya. Ia mengucapkan mantra pelan, hampir seperti bisikan angin. Seketika, angin dingin bertiup masuk ke gudang, membuat lampu gantung berayun-ayun liar. Anak buah Guntur mulai gelisah, beberapa mundur selangkah. Salah satu dari mereka, seorang pria besar bernama Jalu, maju dengan penuh emosi. "Hah, kau cuma orang tua bau tanah. Mau apa kau di sini?" teriaknya sambil mengayunkan tongkat besi ke arah Ki Arta. Namun, sebelum tongkat itu menyentuhnya, Jalu tiba-tiba terjatuh, memegangi kepalanya sambil berteriak kesakitan. "Panas, panas, lepaskan aku," teriaknya, seolah-olah ada api yang membakar tubuhnya dari dalam. Ki Arta tetap berdiri tenang, tatapannya dingin seperti es. Melihat itu, Guntur tahu bahwa lawan mereka bukan manusia biasa. Ia mencabut pisau yang diselipkan di pinggangnya. "Kau pikir aku takut dengan ilmu dukunmu?" teriaknya sambil menerjang. Tapi sekali lagi, Ki Arta hanya mengangkat tangannya, dan tubuh Guntur terpental ke belakang seolah dihantam sesuatu yang tak terlihat. Ia jatuh berguling-guling di lantai, pisau terlepas dari tangannya. Sisa anak buah Guntur berlarian keluar, meninggalkan pemimpinnya yang tergeletak di lantai.
Gudang itu kini hanya berisi Guntur dan Ki Arta. Napas Guntur tersengal-sengal, keringat membanjiri tubuhnya. "Ampun, Pak Tua, ampun. Saya tidak tahu dia anakmu," katanya sambil merangkak mundur. Ki Arta mendekat perlahan, tatapannya tajam menusuk. "Nyawamu tak cukup untuk menebus nyawa anakku," ucapnya dengan suara berat. Namun, sebelum ia menghabisi Guntur, Ki Arta tiba-tiba berhenti. Hatinya bimbang, ia memejamkan mata, mengingat senyum Galang yang lembut. "Ayah, jangan biarkan kebencian menguasaimu," suara putranya kembali terngiang. Dalam dilema itu, ia memilih untuk tidak menyentuh Guntur lagi. "Hukuman untukmu sudah disiapkan oleh takdir," katanya sebelum berbalik pergi. Guntur hanya bisa terdiam, tubuhnya gemetar, tahu bahwa hidupnya kini di ujung kehancuran. Ki Arta meninggalkan gudang dengan langkah tenang, meski di dalam hatinya masih berkecamuk. Ia tahu, membiarkan Guntur hidup bukan berarti ia memaafkannya. Ki Arta percaya bahwa ada hukuman yang lebih mengerikan dari sekadar kematian, sebuah karma yang akan terus menghantui Guntur. Namun, naluri seorang ayah tetap memberontak. Wajah Galang terus muncul di benaknya, membuat dadanya terasa sesak. Sementara itu, di dalam gudang, Guntur masih terduduk lemah. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar karena ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meski Ki Arta sudah pergi, udara di gudang terasa dingin dan berat, seperti meninggalkan bekas amarah yang belum tuntas. Anak buah Guntur yang sempat melarikan diri perlahan kembali, melihat pemimpinnya dalam kondisi tak berdaya. Salah satu dari mereka, Bima, mendekat dengan hati-hati. "Bang, apa yang terjadi? Dia sudah pergi." Guntur mengangguk lemah, tapi matanya menyala penuh kebencian. "Dia bukan orang biasa, dia dukun. Tapi kita nggak bisa biarin ini, dia harus mati," teriak Guntur, suaranya penuh dendam. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menyusun rencana balasan. Bagi Guntur, membiarkan Ki Arta hidup sama saja dengan menunggu ajal. Ia tahu, dukun itu akan kembali, dan jika tak mengambil langkah terlebih dahulu, nasibnya sudah pasti berakhir. Di sisi lain, Ki Arta kembali ke sebuah penginapan sederhana di dekat terminal. Ia duduk bersila di lantai kamar, menghadap ke arah timur. Dalam keheningan malam, ia menggelar tikar kecil, menyalakan dupa, dan mulai bermeditasi. Dengan mata terpejam, ia mencoba membaca nasib Guntur dan anak buahnya. Bayangan samar-samar mulai terlihat di pikirannya, memperlihatkan rencana jahat yang sedang disusun. "Mereka tidak kapok," gumamnya, tatapan matanya kini dipenuhi ketenangan sekaligus kesiapan. Keesokan harinya, Guntur memanggil seorang dukun sakti bernama Ki Satria, yang dikenal sebagai penguasa ilmu hitam di wilayah itu. Di tengah pertemuan mereka, Guntur menceritakan apa yang terjadi di gudang. Ki Satria, seorang pria kurus dengan mata tajam dan suara serak, mendengarkan dengan saksama. "Dia bukan dukun sembarangan," kata Ki Satria sambil mengusap jenggotnya. "Tapi setiap dukun punya kelemahan. Kita hanya perlu tahu apa itu." Guntur memohon bantuan Ki Satria untuk melindunginya. Sebagai imbalan, ia berjanji memberikan uang dalam jumlah besar. Ki Satria tersenyum licik, merasa tantangan ini akan mengukuhkan posisinya sebagai dukun terkuat. "Kalau kau mau melawannya, kita harus siapkan ritual malam ini," kata Ki Satria. Ia mulai menyiapkan sesaji, mantra, dan jimat-jimat yang katanya mampu menahan kekuatan Ki Arta. Namun, di penginapan, Ki Arta sudah mengetahui semuanya. Dengan kekuatan batinnya, ia melihat pergerakan Guntur dan Ki Satria. Ia tahu, pertemuannya dengan Ki Satria akan menjadi pertempuran besar. Namun, Ki Arta tidak gentar. Ia membuka kotak pusaka miliknya, mengeluarkan sebuah keris yang sudah bertahun-tahun tak digunakan. "Keris ini hanya untuk musuh yang tak kenal ampun," ucapnya pelan sambil menatap tajam ke arah bilahnya yang menghitam. Malam itu, Ki Arta keluar dari penginapannya, berjalan menuju tempat ritual Ki Satria dan Guntur. Langkahnya perlahan, tapi aura yang ia bawa semakin berat. Di tengah jalan, ia berhenti sejenak, memandang langit yang penuh bintang. "Galang, ayah akan menyelesaikan ini. Setelah malam ini, tak akan ada lagi yang berani mengganggu kita," bisiknya. Di kejauhan, terdengar suara burung hantu yang melengking, pertanda malam itu akan menjadi malam yang penuh darah dan dendam. Malam semakin larut, langit gelap seperti kain beludru hitam, hanya diterangi oleh kilatan petir yang muncul sesekali di kejauhan. Di sebuah lapangan terbuka yang jauh dari keramaian terminal,
Guntur dan anak buahnya duduk melingkar, mengelilingi Kisatria yang sedang melafalkan mantra. Di depannya, sesaji berupa ayam hitam, darah kambing, dan kemenyan terbakar, menciptakan aroma yang menyengat. "Kalian tidak perlu takut," ujar Kisatria dengan suara serak. "Selama kalian di bawah perlindunganku, dia tidak akan bisa menyentuh kalian." Namun, kata-kata Kisatria tak mampu sepenuhnya menenangkan Guntur. Ia terus-menerus menoleh ke sekeliling, seolah-olah sesuatu akan muncul dari kegelapan. Anak buahnya pun mulai gelisah, merasa ritual ini terlalu berbahaya. Salah satu dari mereka, Wira, berbisik pada temannya. "Kau pikir ini benar-benar akan berhasil? Aku dengar dia bukan dukun biasa, dia bisa memanggil arwah untuk membantai kita." Bisikan itu mengganggu konsentrasi Kisatria. Ia menatap tajam ke arah Wira, matanya seperti mengancam. Di kejauhan, Ki Arta berdiri diam di balik bayangan pepohonan. Ia memandang lingkaran ritual dengan ekspresi dingin. Pusaka keris di tangannya berkilat samar dalam remang malam. Sebelum melangkah lebih jauh, ia menutup mata, memanggil kekuatan gaib yang selama ini ia pelihara. "Wahai para leluhur, saksikanlah malam ini. Aku tidak melawan mereka sebagai seorang dukun, tetapi sebagai seorang ayah," bisiknya pelan, tapi penuh amarah yang menggetarkan udara di sekitarnya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang menerjang lapangan. Api lilin di sekitar sesaji padam seketika, membuat suasana menjadi gelap gulita. Kisatria berdiri, mencoba melindungi sesajinya. "Dia sudah datang," ucapnya dengan nada tegas. Anak buah Guntur langsung panik. Beberapa dari mereka bahkan mulai berlari, meninggalkan lingkaran. Namun, sebelum mereka bisa melangkah jauh, suara tawa kecil terdengar, menggema di udara. Tawa itu begitu dingin, seperti berasal dari dunia lain. Dari bayangan gelap, Ki Arta muncul perlahan. Langkahnya tenang, namun aura yang ia bawa begitu menakutkan. Guntur mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Dia bukan manusia," teriaknya, menunjuk ke arah Ki Arta. Kisatria mencoba tetap tenang. Ia mengangkat tangan, melantunkan mantra dengan suara lantang. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan satu kalimat, sebuah bayangan hitam melesat ke arahnya. Itu adalah arwah penjaga yang dipanggil Ki Arta, menyerang dengan kekuatan brutal. Kisatria terlempar beberapa meter, jatuh ke tanah dengan tubuh gemetar. Ini tidak mungkin," gumamnya, menyadari bahwa kekuatannya tak sebanding dengan Ki Arta. Sementara itu, anak buah Guntur yang tersisa mulai berteriak histeris. Mereka mencoba melarikan diri, tetapi bayangan hitam lain muncul, mengejar mereka satu persatu. Jeritan mereka menggema di malam itu, bercampur dengan suara petir yang menggelegar. Guntur, yang kini hanya berdiri sendiri, tak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi. Ia mencoba berlutut, memohon ampun pada Ki Arta. "Pak, maafkan saya hanya menjalankan perintah," ucapnya dengan suara bergetar. Namun, Ki Arta hanya menatapnya dengan dingin. "Keadilan bukan sesuatu yang bisa diminta, Guntur. Keadilan adalah sesuatu yang harus kau tanggung," jawabnya pelan, tapi penuh tekanan. Saat fajar mulai menyingsing, lapangan itu dipenuhi keheningan. Tubuh-tubuh anak buah Guntur tergeletak tak bernyawa. Ki Arta berdiri di tengah, memandang sekeliling dengan sorot mata yang tidak puas. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Guntur masih hidup, dan Kisatria akan kembali. Malam ini hanyalah awal, bisiknya sebelum berbalik dan menghilang dalam bayang-bayang pagi. Guntur membuka matanya perlahan. Tubuhnya terbaring di tanah yang dingin, dikelilingi oleh mayat anak buahnya. Aroma darah bercampur kemenyan masih tercium tajam, membuatnya ingin muntah. Ia merangkak pelan, memegangi pinggangnya yang terasa sakit akibat terjatuh saat mencoba kabur tadi malam. Saat ia bangkit berdiri, pemandangan di sekitarnya menghantam hatinya dengan rasa takut yang mendalam. Semua anak buahnya telah mati, tubuh mereka kaku dengan mata terbuka penuh ketakutan. Kau harus bayar ini, Pak Tua," gumam Guntur dengan suara serak, meski tubuhnya gemetar. Ia tahu ia tidak akan mampu melawan Ki Arta seorang diri. Satu-satunya harapan adalah Kisatria, meskipun dukun itu juga terlihat tak berdaya tadi malam. Ia memutuskan untuk mencari Kisatria, berharap masih ada cara untuk membalikkan keadaan. Dengan sisa tenaganya, ia menyeret tubuhnya menuju pondok kecil tempat Kisatria tinggal. Kisatria, yang terluka parah setelah serangan arwah penjaga Ki Arta, sedang duduk bersila di ruang tengah pondoknya. Wajahnya pucat,
Keringat membasahi dahinya. Ia sedang mencoba memulihkan diri dengan menghisap energi dari sesaji yang tersisa. Namun, dalam hatinya, ia merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Ki Arta, kau benar-benar dukun tua yang berbahaya," gumamnya. Guntur tiba-tiba masuk ke dalam pondok dengan langkah tergesa-gesa. "Ki Satria, bantu aku. Kita harus lawan dia," teriaknya. Ki Satria membuka matanya perlahan, menatap Guntur dengan tatapan lelah. "Kau tidak mengerti, Guntur. Ki Arta bukan dukun biasa. Dia memiliki ilmu yang diwariskan langsung dari leluhurnya, dan aku tidak punya kekuatan untuk mengalahkannya," jawabnya. Suaranya terdengar putus asa. "Tapi aku tidak bisa menyerah begitu saja. Dia sudah membunuh semua anak buahku," balas Guntur dengan nada marah. Ia menjatuhkan diri di depan Ki Satria, memohon dengan penuh emosi. "Kalau kau tidak bantu aku, dia akan datang lagi dan membunuhku juga. Aku tidak mau mati, Ki." Ki Satria termenung, memikirkan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri sekaligus membantu Guntur. Akhirnya, ia menemukan sebuah ide. "Ada satu cara, tapi ini berbahaya, bahkan untukku," ujar Ki Satria. Ia bangkit perlahan, mengambil sebuah kitab tua dari rak kayu di pojok ruangan. Kitab itu terlihat usang, dengan halaman yang mulai menguning. Di dalam kitab ini, ada ritual pemanggilan roh penjaga kegelapan. Jika berhasil, roh ini bisa melawan Ki Arta. "Tapi ingat, kau harus siap menanggung konsekuensinya," lanjutnya sambil menatap Guntur dengan serius. Guntur, yang sudah putus asa, mengangguk tanpa berpikir panjang. "Aku akan lakukan apa saja, Ki. Aku tidak peduli dengan risikonya, selama aku bisa membunuh dia." Ki Satria hanya menghela napas panjang sebelum membuka kitab itu. Ia mulai membaca mantra dalam bahasa kuno, sambil menyiapkan sesaji yang lebih besar dan lebih gelap dari sebelumnya. Darah hitam dari seekor kambing dikumpulkan dalam mangkuk besar, dan lilin hitam dinyalakan di setiap sudut ruangan. Di sisi lain, Ki Arta kembali ke penginapannya, merasa ada sesuatu yang mengusik batinnya. Ia duduk bersila, mencoba membaca pergerakan Guntur dan Ki Satria. Namun, kali ini, bayangannya kabur, seperti ada kekuatan besar yang mencoba menghalangi pandangannya. Ia membuka mata dengan cepat, wajahnya tegang. "Mereka memanggil sesuatu yang tidak seharusnya dipanggil," gumamnya. Ia tahu, pertempuran berikutnya tidak hanya akan melibatkan manusia, tetapi juga kekuatan gelap yang mematikan. Langit malam itu kembali diselimuti awan hitam pekat. Di pondok Ki Satria, ritual besar telah dimulai. Guntur berdiri di tengah lingkaran yang dilukis dengan darah hitam. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena takut, tetapi juga karena energi gelap yang mulai memenuhi ruangan. Ki Satria berdiri di hadapannya, melafalkan mantra dalam bahasa kuno dengan suara yang semakin menggema. Lilin-lilin hitam di sekeliling mereka berkobar, apinya tak wajar, berwarna merah gelap seperti darah. Ritual ini bukan ritual biasa. Ki Satria memanggil roh penjaga kegelapan, sebuah entitas gaib yang hanya bisa dikendalikan dengan pengorbanan besar. "Kau harus menyerahkan bagian dari jiwamu, Guntur," ujar Ki Satria, matanya bersinar dengan kilatan aneh. Guntur menelan ludah, tetapi ia tidak punya pilihan. "Aku siap," jawabnya dengan suara gemetar. Ki Satria mengambil belati hitam, menusuk telapak tangan Guntur, lalu meneteskan darahnya ke dalam mangkuk sesaji yang telah penuh dengan darah kambing. Sesaat setelah darah Guntur menyentuh mangkuk, udara di dalam pondok berubah drastis. Suara-suara bisikan mulai terdengar dari kegelapan, seperti berasal dari dunia lain. Angin kencang menerjang, membuat lilin berkobar semakin liar. Tiba-tiba, dari tengah lingkaran, muncul asap hitam tebal. Asap itu berputar-putar, membentuk sosok besar dengan mata merah menyala dan cakar yang panjang. Roh penjaga kegelapan itu telah hadir. Sosok itu menatap Guntur, kemudian Ki Satria, dengan tatapan mengerikan. "Siapa yang memanggilku?" Suaranya bergema, dalam dan seram, membuat Guntur hampir kehilangan keseimbangan. Ki Satria melangkah maju dengan penuh keberanian, meski tubuhnya gemetar. "Kami membutuhkan kekuatanmu untuk melawan seseorang bernama Ki Arta. Ia adalah dukun sakti yang terlalu kuat. Kau akan kubayar dengan apapun yang kau minta, wahai penjaga kegelapan," katanya dengan penuh ketundukan. Makhluk itu tertawa kecil, suaranya memekakkan telinga. "Ki Arta, nama yang menarik. Kau ingin aku menghancurkannya? Baiklah, tapi harga yang harus kau bayar adalah nyawa kalian sendiri jika aku gagal."
Guntur langsung menoleh pada Ki Satria, wajahnya panik. Apa maksudnya itu, Ki? Kau tidak bilang aku harus menyerahkan nyawaku. Ki Satria hanya diam, tahu bahwa ia tak punya kendali atas makhluk itu. Di sisi lain, Ki Arta sedang bersiap di penginapannya. Ia telah memasang beberapa pelindung gaib di sekeliling dirinya. Namun, ia bisa merasakan kekuatan gelap yang semakin mendekat. Mereka memanggil sesuatu yang tidak seharusnya berjalan di dunia ini, gumamnya. Dengan tenang, ia mengambil keris pusaka miliknya, lalu memasukkan benda itu ke dalam kantong kain di pinggangnya. Ia tahu, pertempuran kali ini akan jauh lebih berat dari sebelumnya. Angin dingin tiba-tiba berhembus masuk ke kamarnya, meskipun semua pintu dan jendela tertutup rapat. Ki Arta membuka matanya, menyadari bahwa makhluk itu telah mendekat. Kau pikir aku takut, ucapnya pelan. Ia berdiri, menatap ke arah bayangan yang mulai muncul di sudut ruangan. Sosok besar dengan mata merah menyala tampak berdiri di sana, menatapnya dengan penuh amarah. Pertemuan itu akhirnya terjadi. Ki Arta dan makhluk kegelapan saling berhadapan dalam keheningan yang mencekam. Di kejauhan, Guntur dan Ki Satria mengamati dari tempat persembunyian mereka, berharap entitas yang mereka panggil dapat menghancurkan Ki Arta. Namun, di dalam hatinya, Guntur mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Ia tidak hanya takut pada Ki Arta, tetapi juga pada makhluk yang kini ia jadikan sekutu. Apakah ini benar-benar keputusan yang tepat? Gumamnya pelan, meski ia tahu sudah terlambat untuk mundur. Ki Arta berdiri tegak di tengah ruangan yang mulai gelap. Udara di sekitarnya berubah menjadi berat, setiap hembusan napasnya terasa seperti membawa beban. Di depannya, sosok besar dari kegelapan itu berdiri, mengeluarkan suara tawa yang menggema. Mata merahnya menatap tajam ke arah Ki Arta, penuh rasa ingin menghancurkan. Ki Arta, aku telah dipanggil untuk menghancurkanmu. Kau tidak bisa lari dari takdirmu, ucap makhluk itu dengan suara seperti gemuruh petir. Namun, Ki Arta tidak menunjukkan ketakutan. Ia merogoh kantong kain di pinggangnya, mengeluarkan keris pusaka yang selama ini ia jaga. Cahaya lembut keluar dari bilah keris itu, membuat bayangan kegelapan sedikit memudar. Takdir itu diciptakan oleh tangan kita sendiri, jawab Ki Arta tenang. Kau mungkin makhluk kegelapan, tapi aku tidak akan membiarkanmu menginjakkan kaki di dunia ini lebih lama lagi. Ia melangkah maju, menggenggam keris erat-erat. Makhluk itu tertawa kecil, lalu mengangkat salah satu cakarnya yang besar. Dengan satu gerakan, ia meluncurkan angin gelap yang kuat, menerjang langsung ke arah Ki Arta. Namun, Ki Arta memutar kerisnya di udara, membentuk perisai gaib yang menahan serangan itu. Angin gelap itu pecah menjadi serpihan, membuat makhluk itu terkejut. Kau lebih kuat dari yang aku kira, gumamnya dengan nada rendah. Di balik bayangan, Guntur dan Ki Satria mengamati pertarungan itu dengan wajah penuh kecemasan. Guntur mulai merasa ragu dengan keputusan memanggil makhluk itu. Ia menggenggam bahu Ki Satria, berbisik dengan suara bergetar, Ki, apakah ini benar-benar akan berhasil? Apa yang terjadi jika dia kalah? Ki Satria hanya diam, keringat dingin mengalir di dahinya. Ia tahu, jika makhluk itu kalah, balasan dari kegelapan akan lebih buruk daripada kematian. Sementara itu, pertarungan semakin memanas. Makhluk kegelapan melancarkan serangan bertubi-tubi, melemparkan gelombang energi hitam yang merusak apapun yang disentuhnya. Namun, Ki Arta tetap berdiri kokoh. Ia melafalkan mantra pelindung, membuat lingkaran cahaya di sekelilingnya yang mampu menahan setiap serangan. Kekuatanmu memang besar, tapi hatimu penuh kehampaan. Kau tidak bisa menang melawan seseorang yang bertarung dengan cinta dan dendam untuk keluarganya, seru Ki Arta. Makhluk itu mulai kehilangan kendali, mengeluarkan raungan keras yang mengguncang ruangan. Dengan gerakan cepat, ia melompat ke arah Ki Arta, mencoba menyerangnya langsung dengan cakar tajamnya. Namun, Ki Arta menghindar dengan lincah, kemudian menusukkan keris pusakanya ke arah dada makhluk itu. Saat bilah keris itu menembus tubuh kegelapan, jeritan mengerikan terdengar. Tubuh makhluk itu mulai retak, mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan. Guntur, yang melihat itu dari jauh, jatuh terduduk. Wajahnya penuh ketakutan. Tidak, ini tidak mungkin, gumamnya. Ia melihat tubuh makhluk itu hancur menjadi abu, meninggalkan keheningan yang mencekam. Namun, sebelum benar-benar lenyap, makhluk itu menoleh ke arah Guntur. Kau yang memanggilku, dan kau akan menanggung kutukan ini, bisiknya sebelum menghilang.
Guntur langsung merasakan sakit luar biasa di dadanya, seolah-olah sesuatu merobek jiwanya. Ki Arta berdiri di tengah kehancuran, memandang ke arah Guntur dan Ki Satria yang gemetar ketakutan. Dengan langkah perlahan, ia mendekati mereka. "Kalian telah bermain dengan sesuatu yang tidak seharusnya disentuh manusia," ucapnya dengan nada penuh amarah. Guntur hanya bisa menangis, sementara Ki Satria berlutut, memohon ampun. Namun, Ki Arta hanya menatap mereka dingin. "Kalian akan menuai apa yang kalian tanam," katanya sebelum berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan mereka dalam bayang-bayang ketakutan dan kutukan yang tak terelakkan. Langit pagi itu tampak muram, seolah ikut bersedih atas apa yang terjadi. Guntur terbaring lemah di tanah dengan nafas tersengal-sengal. Dadanya masih terasa terbakar, bekas kata-kata terakhir dari makhluk kegelapan itu terasa nyata. Tubuhnya gemetar, seperti kehilangan kekuatan untuk bangkit. Ki Satria duduk di sampingnya, wajahnya pucat pasi. Ia tahu, tindakan mereka telah melampaui batas, dan kini mereka hanya bisa menunggu hukuman dari alam semesta. "Ki, apa yang terjadi padaku?" tanya Guntur dengan suara parau, wajahnya penuh ketakutan. Ki Satria hanya bisa menunduk. "Kau telah menerima kutukan dari roh kegelapan. Kutukan itu akan terus memakan jiwamu sedikit demi sedikit, hingga kau kehilangan semuanya." Guntur menatap Ki Satria dengan mata penuh amarah. "Kau yang bilang ini akan berhasil. Kau bilang dia bisa menghancurkan Ki Arta. Tapi lihat aku sekarang, aku mati perlahan," teriaknya dengan suara penuh rasa sakit. Ki Satria tidak menjawab. Dalam hatinya, ia juga diliputi rasa bersalah dan takut. Namun, ia tahu tidak ada jalan keluar dari situasi ini. Kutukan yang diberikan oleh roh kegelapan bukanlah sesuatu yang bisa dihapus dengan mudah. Sementara itu, Guntur mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Tangan kanannya perlahan berubah menjadi hitam, seperti terbakar dari dalam. Ia menggenggam lengan itu dengan keras, berteriak kesakitan. Di sisi lain, Ki Arta telah kembali ke pondok sederhana tempat ia tinggal sementara. Ia duduk bersila di ruangan utama, memejamkan mata untuk merenungkan pertempuran yang baru saja terjadi. Meskipun ia berhasil mengalahkan makhluk kegelapan itu, ia tidak merasa lega. Di dalam hatinya, ia tahu, ini belum berakhir. Guntur dan Ki Satria mungkin tidak akan berhenti mencari cara untuk membalas dendam, bahkan jika itu berarti menghancurkan diri mereka sendiri. Malam mulai tiba, dan Guntur kini terbaring di sebuah ruangan gelap yang disediakan Ki Satria. Tubuhnya semakin melemah, sementara pikirannya dipenuhi bisikan aneh. "Guntur, kau milikku sekarang, kau tidak bisa lari." Suara itu terus menggaung di telinganya, membuatnya hampir gila. Ia memukul kepalanya sendiri, mencoba mengusir suara itu, tetapi bisikan itu semakin kuat. Ki Satria yang mendengar teriakan Guntur dari luar kamar hanya bisa menghela napas panjang. "Ki, tolong aku tidak mau mati seperti ini," rintih Guntur ketika Ki Satria masuk ke ruangan. Ki Satria hanya berdiri di sana, menatap Guntur dengan rasa kasihan. "Aku sudah melakukan segalanya, Guntur. Kau yang memutuskan untuk memanggil makhluk itu, dan sekarang kau harus menanggung akibatnya." Kata-kata itu membuat Guntur marah. Ia meraih kerah baju Ki Satria dengan sisa tenaganya. "Jadi, kau akan membiarkan aku mati?" Namun, sebelum Ki Satria bisa menjawab, suara langkah kaki terdengar dari luar pondok. Ki Satria langsung waspada. Ia membuka pintu perlahan dan melihat sosok Ki Arta berdiri di luar, memegang keris pusakanya. "Ki Arta, kau," ucap Ki Satria dengan nada gemetar. Ki Arta melangkah masuk tanpa diundang, tatapannya tajam. "Aku tidak datang untuk membunuh kalian. Aku datang untuk mengingatkan kalian akan batas-batas yang tidak seharusnya kalian lewati," ujarnya dengan nada tegas. Ki Arta mendekati Guntur yang terbaring lemah. Ia menatap lelaki itu dengan sorot mata yang penuh amarah, tetapi juga iba. "Kau telah menyentuh kegelapan yang tidak kau pahami, dan sekarang kau harus menanggung akibatnya. Namun, aku tidak akan membiarkanmu mati seperti ini, karena kematianmu tidak akan membawa kebaikan bagi siapapun." Dengan hati-hati, ia menancapkan kerisnya ke lantai di dekat Guntur, menciptakan lingkaran pelindung yang mulai memancarkan cahaya. "Aku akan menahan kutukan ini untuk sementara. Tapi ingat, kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu," kata Ki Arta sebelum berbalik dan meninggalkan pondok. Saat itu, Guntur hanya bisa terdiam, merasakan energi dari lingkaran itu meredakan rasa sakitnya. Namun, dalam hatinya,
Ia tahu bahwa waktu yang diberikan Ki Arta hanyalah penundaan. Kutukan itu masih ada, menunggu saatnya untuk kembali menghancurkan dirinya. Dan kini, ia harus memutuskan apakah ia akan melanjutkan dendamnya, atau menyerah pada nasib yang telah ia pilih sendiri. Guntur terbangun dengan tubuh yang lebih ringan, meskipun rasa sakit itu masih ada, namun kini terasa jauh lebih tenang. Cahaya dari keris Ki Arta yang menyala di dekatnya memberi harapan sejenak. Namun, perasaan takut kembali menyelimuti hatinya begitu ia teringat pada kutukan yang terus menggerogoti tubuh dan jiwanya. Setiap detik berlalu, ia merasa kegelapan itu semakin merasuk dalam dirinya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ksatria duduk di sampingnya, menatapnya dengan penuh penyesalan. "Guntur, kau harus tahu, ada jalan keluar. Namun itu tidak mudah. Menghancurkan kutukan ini membutuhkan pengorbanan yang lebih besar. Lebih besar dari apa yang kau bayangkan." Guntur menatapnya dengan tatapan kosong, suara hatinya semakin berat. "Aku sudah cukup membayar harga ini, Ki. Aku memanggil makhluk itu. Aku menginginkan kekuatan dan balas dendam. Aku harus menanggung semua ini. Tapi, kau juga bisa memilih untuk melepaskan itu semua. Melepaskan dendammu. Kau bisa hidup tanpa kutukan ini," jawab Ksatria, suara seraknya bergetar. Guntur terdiam, matanya menatap kosong ke arah langit malam yang gelap. Di dalam dirinya, pertempuran batin sedang berlangsung. Dendam yang membara terhadap Ki Arta, serta kenyataan pahit bahwa ia harus menghadapi kegelapan dalam dirinya sendiri. Namun, apakah ia benar-benar siap untuk menyerah pada semua itu? Sementara itu, di luar pondok, Ki Arta mengamati langit yang dihiasi oleh bintang-bintang. Ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam diri Guntur. Ki Arta tahu bahwa kutukan itu hanya bisa dihentikan jika Guntur memilih untuk memaafkan dirinya sendiri, dan berhenti mencari jalan balas dendam. Namun, jalan itu sangat sulit. Bahkan bagi seorang dukun seperti Ki Arta, jalan menuju pembebasan diri tidaklah mudah. Ketika Ki Arta memasuki pondok dan melihat Guntur, ia menyadari bahwa waktu semakin dekat. Ki Arta duduk di hadapan Guntur dengan tatapan yang penuh makna. "Apa yang akan kau lakukan, Guntur? Apakah kau akan melanjutkan jalan ini, ataukah kau akan melepaskan segala yang mengikatmu?" tanya Ki Arta dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Guntur menunduk, tangan kanannya yang hitam semakin membengkak, menandakan bahwa kutukan itu tidak pernah pergi. "Aku sudah terlalu jauh terjerumus, Ki," jawab Guntur dengan suara rendah. "Dendamku, itu sudah menguasai hidupku. Aku tidak bisa berhenti. Tapi, tubuhku semakin hancur, dan aku tahu waktu yang tersisa tidak banyak. Apa yang harus aku lakukan?" Ki Arta diam sejenak, merenung. "Kau bisa memilih untuk melepaskan itu semua. Maafkan diri dan mereka yang telah membunuh anakmu. Itu mungkin tidak mengembalikan hidupmu, tapi kau bisa membebaskan jiwamu." Guntur menggigit bibirnya, air mata menetes pelan. Ia melihat wajah Ksatria yang memandangnya dengan penuh harapan. Namun, di dalam hatinya, ia merasa hancur. Bagaimana bisa ia melepaskan sesuatu yang sudah begitu dalam terpatri dalam dirinya? Dendam terhadap kematian anaknya, rasa marah terhadap Ki Arta, dan kutukan yang merasukinya semakin memperburuk keadaan. Namun, sesaat, ia teringat pada putranya. "Jika aku bisa melihatnya lagi, jika aku bisa memeluknya sekali lagi, aku akan memilih untuk melepaskan semua ini," bisik Guntur dengan suara terisak. Ki Arta yang mendengar kata-kata itu, menatapnya dalam-dalam. "Jika kau memilih untuk melepaskan dendammu, maka kutukan ini akan berhenti. Kau bisa menjalani hidupmu dengan damai, meskipun itu mungkin tidak sempurna. Namun, jika kau terus memilih jalan ini, kau akan hilang selamanya, Guntur." Guntur menatap Ki Arta dengan mata yang penuh air mata, bingung, dan terluka. Dengan perlahan, ia menutup matanya, mencoba merasakan kehadiran putranya, meskipun hanya dalam ingatan. Akankah ia bisa benar-benar melepaskan dendamnya, ataukah kegelapan akan menguasainya sampai akhir? Keputusan itu kini ada di tangannya, dan hanya waktu yang akan membuktikan pilihan apa yang akan ia ambil.